Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat para anggota Dewan, hadirin yang kami muliakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita panjatkan karena berkat rahmat dan karunia-Nya pada kesempatan hari ini kita bisa hadir mengikuti rapat paripurna DPR RI dalam keadaan sehat walafiat untuk melaksanakan tugas-tugas konstitusional kita. Menurut catatan dari Sekretariat Jenderal DPR RI, daftar hadir pada permulaan rapat paripurna DPR RI hari ini telah ditandatangani oleh hadir 307 orang anggota dari 580 anggota DPR RI dan dihadiri oleh seluruh fraksi yang ada di DPR RI. Dengan demikian quorum telah tercapai dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, perkenankanlah kami selaku pimpinan Dewan membuka rapat paripurna DPR RI yang kedua masa persidangan pertama tahun sidang 2025-2026 hari Selasa 19 Agustus 2025 kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Hadirin yang kami hormati, marilah kita berdiri dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin, kami persilahkan untuk duduk kembali. Sidang Dewan yang kami hormati, sesuai dengan hasil keputusan rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah DPR RI antara pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi tanggal 26 Mei 2025, acara rapat paripurna hari ini adalah: 1. Pemandangan umum fraksi-fraksi atas rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2026. 2. Penetapan keanggotaan fraksi-fraksi pada alat kelengkapan DPR RI tahun sidang 2025-2026. Sekarang kami ingin menanyakan kepada sidang Dewan yang terhormat, apakah acara rapat tersebut dapat disetujui? Terima kasih. Sidang Dewan yang kami hormati, perlu kami beritahukan bahwa pimpinan Dewan telah menerima surat-surat dari Presiden RI, yaitu R42-Pres-07-2025 tanggal 30 Juli 2025, R43-Pres-07-2025 tanggal 30 Juli 2025, dan R49-Pres-08-2025
tanggal 15 Agustus 2025. Hal rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2026. Surat tersebut telah ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib dan mekanisme yang berlaku. Yang terhormat para anggota Dewan, hadirin yang kami muliakan, sebelum memasuki acara pertama rapat paripurna hari ini, kami minta kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas Republik Indonesia, jajaran Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk memasuki ruang sidang dan kepada para anggota Dewan agar tetap di tempatnya masing-masing untuk mengikuti acara selanjutnya. Dengan ini rapat kami skors. Skors kami cabut, rapat paripurna Dewan kita lanjutkan. Yang terhormat Menteri Keuangan Republik Indonesia, yang terhormat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas Republik Indonesia, yang terhormat jajaran Kementerian Hukum Republik Indonesia, yang terhormat para anggota Dewan, hadirin yang kami muliakan. Marilah kita memasuki acara pertama rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu pemandangan umum fraksi-fraksi atas rancangan Undang-Undang APBN tahun anggaran 2026. Sebagaimana kita ketahui bahwa pemerintah telah menyampaikan keterangan atas RUU tentang APBN anggaran 2026 beserta nota keuangannya pada rapat paripurna tanggal 15 Agustus 2025 yang lalu, dan sesuai dengan ketentuan pasal 168 ayat 2 peraturan DPR RI tentang tata tertib yang menyebutkan bahwa fraksi diberikan kesempatan menyampaikan pemandangan umum dalam rapat paripurna DPR atau RUU tentang APBN beserta nota keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Oleh karena itu, untuk keperluan tersebut, Sekretariat Jenderal DPR RI telah menyampaikan daftar nama-nama juru bicara masing-masing fraksi yang akan menyampaikan pemandangan umum fraksinya dengan urutan secara bergiliran sebagai berikut. Yang pertama, Rio AJ Dodokambe BSC MM A281 fraksi PDI Perjuangan. Yang kedua, Dr. Andes Hamka BKDMS A386 fraksi Partai Golkar. Yang ketiga, Danang WS A109 fraksi Gerindra. Yang keempat, Ratih Megasari Singkaru MSC A428 fraksi Nasdem. Yang kelima, Haja Ratna Juitasari SEMM A54 fraksi PKB. Yang keenam, Haji Amin AKMM A473 fraksi PKS. Yang ketujuh, Dr. Insinyur Haji Ahmad Rizky Sadik MSI A516 fraksi PAN. Yang kedelapan, Andi Muzakir Akil SHMH A575 fraksi Demokrat. Sebelum kami mempersilahkan kepada juru bicara masing-masing, kami meminta persetujuan kepada rapat paripurna Dewan mengenai waktu yang akan digunakan oleh masing-masing juru bicara. Apakah dapat disetujui paling lama 7 menit?
Kalau lebih 7 menit, mohon dipersingkat-singkat saja. Yang penting substansinya telah disampaikan. Terima kasih. Sidang Dewan yang terhormat, untuk mempersingkat waktu, juru bicara kita mulai dari fraksi PDI Perjuangan dan terakhir dari fraksi Partai Demokrat. Kami persilakan juru bicara pertama dari fraksi PDI Perjuangan yang terhormat, Saudara Rio A.J. Dondo Kambei, BSC, A251, untuk menyampaikan pandangan umum fraksinya. Kami persilakan. Anaknya. Pendapat Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2026 dibacakan oleh Rio A.J. Dondo Kambei, nomor anggota A251. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Merdeka! Yang terhormat pimpinan DPR RI, yang terhormat Saudara Menteri Keuangan, yang terhormat Saudara Menteri PPN Kepala Bappenas, yang mewakili pemerintah beserta dengan seluruh jajaran yang hadir, yang terhormat rekan-rekan anggota Dewan dan hadirin yang dimuliakan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan bimbingannya kepada kita semua, sehingga kita dapat menjalankan tugas konstitusional untuk memberikan pandangan fraksi-fraksi atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2026 beserta dengan nota keuangannya. Menanggapi RUU APBN dan nota keuangan yang telah disampaikan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, fraksi PDI Perjuangan berpendapat sebagai berikut. 1. APBN sebagaimana amanat konstitusi adalah wujud pengelolaan keuangan negara untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. 2. RAPBN tahun anggaran 2026 merupakan yang pertama yang disusun secara utuh oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang akan difokuskan untuk mewujudkan kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi. 3. Pemerintah hendaknya dapat menjelaskan lebih lanjut rencana transformasi yang akan dilaksanakan dan tahapannya sehingga akan terlihat dalam perubahan struktur ekonomi dan sosial, ekosistem, birokrasi, dan kemandirian rakyat. 4. Dalam asumsi dasar ekonomi makro, pemerintah menetapkan pertumbuhan ekonomi 5,4% dan inflasi 2,5%. Pemerintah perlu menjelaskan sumber pertumbuhan yang memberi nilai tambah dan dampaknya terhadap peningkatan penghasilan rakyat. 5. Pemerintah bersama dengan otoritas moneter agar menjaga stabilitas nilai tukar rupiah agar tidak berdampak pada pelebaran defisit APBN. 6. Pemerintah harus menjabarkan sumber-sumber tambahan penerimaan pajak pada tahun 2026. 7. Belanja perpajakan pemerintah harus disertai dengan penjelasan dampak yang terukur bagi perekonomian Indonesia dan penerimaan negara yang berkelanjutan. 8. Pemerintah agar terus mengoptimalkan PNBP. 9. PNBP dan pendapatan BLUKL yang berkaitan dengan pelayanan umum harus mengutamakan pelayanan yang memudahkan rakyat untuk mendapat akses dan bukan mengutamakan tarif pelayanan. 10.
Pemerintah harus menyampaikan kontribusi dan antara bagi perekonomian Indonesia di tahun 2026. 11. Pemerintah melakukan perubahan struktur belanja negara yang sangat signifikan di tahun 2026. Maka dari itu pemerintah harus dapat menyediakan skema pengalokasian program pembangunan di daerah yang merata di seluruh wilayah. 12. Pemerintah telah menetapkan 10 bidang prioritas. Maka dari itu implementasi bidang prioritas tersebut harus disertai dengan indikator kinerja yang terukur sehingga transformasi ekonomi dan sosial sungguh-sungguh terjadi. 13. Alokasi anggaran pendidikan sebesar 757,8 triliun rupiah atau 20% dari belanja negara. Pemerintah dalam pelaksanaannya harus menempatkan alokasi anggaran pendidikan pada pos yang dapat direncanakan dan direalisasikan anggaran program dan kegiatannya untuk kepentingan pendidikan bagi rakyat. 14. Kebijakan yang mengarahkan APBN 2026 untuk menciptakan pembangunan yang berkeadilan bagi seluruh wilayah tanah air. Kebijakan ini harus disertai dengan data alokasi program di setiap kabupaten dan kota. 15. Pelaksanaan kebijakan anggaran untuk perlindungan sosial dan subsidi harus disertai dengan pelaksanaan yang menjamin ketepatan sasaran penerima manfaat. 16. Pemerintah perlu memperbaharui data kemiskinan seiring dengan perubahan angka purchasing power parity. 17. Pemerintah perlu lebih fokus untuk meningkatkan daya beli masyarakat rumah tangga. 18. Pemerintah menetapkan jumlah sasaran masyarakat yang akan menjalankan graduasi kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat. 19. Kebijakan pemerintah dalam program pengelolaan belanja lainnya harus tetap disertai dengan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Pelaksanaannya tetap perlu dibahas secara cermat bersama DPR karena setiap rupiah adalah uang rakyat. 20. Belanja negara yang semakin berkualitas, efektif, dan efisien. Oleh karena itu, harus disertakan setiap rencana kerja dan anggaran kementerian lembaga dengan prestasi kerja yang akan dicapai. 21. Alokasi transfer ke daerah menurun. Maka dari itu, pemerintah perlu memastikan adanya skema alokasi program dan anggaran lain yang efektif agar pembangunan di seluruh daerah tetap terjaga. 22. Penurunan alokasi dana desa di tengah pelaksanaan program Koperasi Merah Putih Desa berpotensi melemahkan peran desa dalam pembangunan dan pembinaan masyarakat. Pemerintah perlu menyiapkan program berbasis desa dengan tata kelola yang baik serta penguatan kompetensi usaha. 23. Defisit anggaran, pemerintah perlu memastikan strategi pembiayaan yang aman. 24. Investasi dengan alokasi anggaran mencapai 203 triliun. Pemerintah dalam melaksanakan investasi harus ada tolak ukur yang bisa diukur. 25. Program FLPP sebagaimana dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 mewajibkan kontribusi pengembang untuk menyediakan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Terakhir, 26. Sasaran pembangunan nasional yang ditetapkan untuk tahun 2026 harus disertakan dengan penjelasan kementerian lembaga yang bertugas untuk mencapai hal tersebut agar supaya dapat dievaluasi capaian dan prestasi dari KL terkait. Amanat konstitusi bahwa APBN adalah untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat telah digelorakan sejak tahun 1945. Maka dari itu semoga kita dapat membangun dan menyusun APBN yang sungguh-sungguh mensejahterakan rakyat. Dengan pertimbangan dan serta pandangan tersebut di atas untuk dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah, maka fraksi PDI Perjuangan menyetujui untuk melakukan pembahasan lebih lanjut atas RUU 2026. Demikian pendapat dan pandangan yang kami bisa sampaikan. Atas segala perhatian sidang Dewan yang terhormat, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tertanda tangan pimpinan fraksi PDI Perjuangan, Ketua Dr. Andes Utut Adianto, Sekretaris Dolfi OFP. Terima kasih. Merdeka!
Terima kasih kami sampaikan kepada juru bicara dari fraksi PDI Perjuangan. Pas 7 menit. Berikutnya dari fraksi Partai Golkar yang terhormat Saudara Dr. Andes Hamka BKD MSA 356 untuk menyampaikan pembahasan fraksinya. Kami persilahkan. Senior. Pandangan umum fraksi Partai Golongan Karya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan belanja negara tahun anggaran 2026 beserta nota keuangannya. Dibacakan oleh Hamka BKD A356 Dapil Sulawesi Selatan 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat pimpinan paripurna DPR RI, yang terhormat Menteri Keuangan beserta jajarannya, yang terhormat Kepala Bappenas beserta seluruh jajarannya, yang terhormat Menteri Hukum dan seluruh jajarannya, hadirin yang kami hormati. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah kami mengajak hadirin sekalian untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya, sehingga kita dapat mengikuti rapat paripurna hari ini dalam rangka penyampaian pemandangan umum fraksi DPR RI terhadap rancangan undang-undang tentang pendapatan dan belanja negara tahun 2026. Bapak dan Ibu sekalian, perkenankanlah kami dari fraksi Partai Golkar mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-80. Dalam momentum peringatan kemerdekaan ini, marilah kita kembali memperbaharui semangat pengabdian kita dalam mewujudkan Indonesia yang semakin maju, sejahtera dan makmur. Pimpinan sidang dan hadirin sekalian yang kami hormati, APBN 2028 merupakan APBN pertama yang sepenuhnya disusun oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. APBN 2026 memiliki arti penting sebagai pondasi kokoh bagi visi besar mengakselerasi pertumbuhan ekonomi menuju Indonesia Emas 2045. Dari sisi domestik, APBN 2026 masih menghadapi beberapa tantangan utama, antara lain proporsi kelas menengah yang cenderung menurun, prevalensi stunting yang masih relatif tinggi, serta kontribusi industri manufaktur yang melandai dari tahun ke tahun. APBN 2026 merupakan kunci untuk menjawab tantangan-tantangan domestik tersebut guna mencapai trajektori pertumbuhan ekonomi menuju 8% pada 2029. Dari sisi eksternal, APBN 2026 menghadapi tantangan yang bersumber dari dinamika perekonomian dan geopolitik global. Fraksi Partai Golkar sependapat dengan pandangan Presiden Prabowo bahwa tatanan ekonomi global saat ini
tengah berubah menuju landscape yang lebih multipolar dari sebelumnya, yang cenderung unipolar dan didikte oleh suatu kutub kekuasaan. Perubahan tatanan global tersebut tentu akan berdampak secara multidimensi, baik secara moneter, fiskal, perdagangan internasional, hingga geopolitik dan geoekonomi antar kawasan. Perubahan-perubahan besar yang sedang terjadi di tatanan global tersebut menuntut APBN 2026 agar disusun secara lebih adaptif, cermat, dan antisipatif dalam menentukan asumsi makro maupun prioritas belanja negara. Namun di sisi lain, fraksi Partai Golkar memandang ketidakpastian ekonomi global saat ini merupakan momentum bagi Indonesia untuk memperkuat fundamental ekonomi dan ketahanan nasional agar dapat tumbuh lebih tinggi lagi. Pimpinan sidang dan hadirin sekalian yang kami hormati, memperhatikan faktor internal maupun eksternal tersebut, fraksi Partai Golkar menilai bahwa tema era APBN 2026 yaitu kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi sangat relevan dengan menjawab tantangan pembangunan ke depan. Kedaulatan di tiga bidang utama tersebut bukan hanya berkaitan dengan stabilitas jangka pendek, melainkan juga fondasi ketahanan nasional yang berkelanjutan. Fraksi Partai Golkar memandang bahwa penguatan ketahanan pangan akan melindungi daya beli masyarakat dan mendukung inklusi sosial. Kedaulatan energi akan memastikan keberlanjutan transformasi industri dan menjaga neraca transaksi yang berjalan. Adapun kedaulatan ekonomi akan menjadi payung besar bagi percepatan hilirisasi, industrialisasi, digitalisasi, serta integrasi UMKM dalam rantai nilai global. Dengan arah kebijakan tersebut, fraksi Partai Golkar optimis bahwa APBN 2026 dapat menjadi instrumen yang efektif dalam memperkuat fondasi pembangunan, menjaga kesinambungan pertumbuhan, serta menjaga status Indonesia sebagai salah satu kekuatan ekonomi utama di kawasan. Secara lebih rinci, fraksi Partai Golkar menyampaikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis yang akan menjadi fondasi penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia sejak usia dini. Fraksi Partai Golkar juga mengapresiasi hadirnya program koperasi Desa Kelurahan Merah Putih sebagai instrumen penguatan ekonomi rakyat berbasis komunitas lokal. Selanjutnya, Partai Golkar mendukung penuh pelaksanaan program Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggulan Garuda. Bapak, Ibu sekalian, pimpinan dan hadirin sekalian, setelah mencermati rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2026 beserta nota keuangannya, fraksi Partai Golkar berpendapat sebagai berikut. A. Dari sisi indikator makroekonomi, pertumbuhan ekonomi ditargetkan pada level 5,4% dari produk domestik bruto. Fraksi Partai Golkar menilai target tersebut tergolong optimis untuk dicapai, meskipun pemerintah telah berhasil meningkatkan kinerja pertumbuhan ekonomi mencapai 5,12% pada triwulan kedua 2025. Meski demikian, fraksi Partai Golkar meminta pemerintah untuk memperkuat sektor pengungkit pertumbuhan seperti hilirisasi, industrialisasi, pariwisata, serta penguatan sektor UMKM serta pertumbuhan yang dihasilkan yang berdiri di atas fondasi yang kokoh dan berkualitas. 2. Fraksi Partai Golkar mengapresiasi langkah pemerintah
menargetkan laju inflasi pada level 2,5%. Ini merupakan target yang mencerminkan stabilitas makro di tengah situasi global. Waktu. Sedikit lagi Pak, 2 menit. Selanjutnya, pemerintah mengusulkan target lifting minyak bumi sebesar 610.000 barel per hari dan lifting gas bumi sebesar 980.000 barel per setara minyak per hari. Fraksi Partai Golkar menilai target itu termasuk realistis untuk dicapai mengingat kerja keras pemerintah sehingga termasuk realistis. Bapak dan Ibu sekalian, dari sisi penerimaan dan belanja negara, fraksi Partai Golkar mengapresiasi langkah pemerintah mengusulkan target pendapatan RAPBN 3.147,7 triliun rupiah atau meningkat 9,8%. Selanjutnya, pemerintah mengusulkan belanja dalam RAPBN 2026 sebesar 3.786,5 triliun rupiah. Ini sangat dibutuhkan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Program-program prioritas pemerintah Prabowo Gibran. Dalam hal ini, fraksi Partai Golkar berharap program prioritas pemerintah seperti makan bergizi gratis, sekolah rakyat, serta koperasi merah putih dapat berjalan sebagaimana mestinya. C. Dari sisi defisit dan pembiayaan, defisit anggaran diusulkan sebesar 638,8 triliun akan setara 2,46% PDB dengan pembiayaan yang bersumber dari SBN neto 749,2 triliun. Dalam hal ini, fraksi Partai Golkar menekankan pentingnya pembiayaan untuk agar tetap diarahkan pada instrumen yang efisien, memperkuat basis investor domestik, serta diimbangi dengan kualitas belanja yang produktif. Pimpinan sidang dan hadirin yang saya hormati, berdasarkan beberapa pokok-pokok pikiran yang telah kami sampaikan di atas, maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, fraksi Partai Golkar menyatakan menyetujui rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2026 dan nota keuangan untuk dibahas lebih lanjut. Demikian pandangan umum fraksi Partai Golkar. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, selalu melimpahkan ridhonya kepada kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 19 Agustus 2025. Pimpinan fraksi Partai Golkar, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, M. Sarmuji SEMSI, Ketua, ditandatangani. Dr. Andes Muhtarudin, Sekretaris, ditandatangani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada juru bicara dari fraksi Partai Golkar yang telah membacakan pandangannya selama 12 menit. Selanjutnya kami mengingatkan kepada rekan-rekan fraksi yang lain agar supaya tepat waktu seperti PDIP tadi, fraksi PDIP 7 menit. Kami persilakan fraksi Partai Gerindra yang terhormat Saudara Danang WS A109 untuk menyampaikan pandangan umum fraksinya. Kami persilakan.
Pandangan umum fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2026 beserta nota keuangannya. Disampaikan oleh Danang Wicaksono, nomor anggota A109 Daerah Pemilihan Jawa Tengah 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Salam Indonesia Raya. Yang terhormat pimpinan rapat paripurna dan seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang kami hormati Menteri Keuangan Republik Indonesia selaku perwakilan pemerintah dan beserta jajaran, serta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas dan seluruh jajaran, dan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Maha Besar, yang telah memberikan anugerah kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Kita bersyukur bersama seluruh rakyat Indonesia di seluruh penjuru tanah air dapat memperingati dan merayakan 80 tahun kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Fraksi Partai Gerindra DPR RI mengucapkan selamat ulang tahun ke-80 Republik Indonesia, Dirgahayu Indonesia. Yang terhormat saudara pimpinan dan anggota DPR RI, wakil pemerintah dan hadirin yang berbahagia. Di tengah gejolak global dari ketidakpastian geopolitik dan kebijakan tarif Amerika Serikat di bawah Presiden Trump hingga riset ulang tatanan globalisasi, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menyusun APBN tahun anggaran 2026 yang lebih tangguh, adil, dan pro-rakyat menjadi peregam guncangan sekaligus pendorong transformasi. Fraksi Partai Gerindra DPR RI menyambut baik dan memberikan dukungan penuh atas kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai haluan utama pembangunan nasional. RAPBN tahun anggaran 2026 merupakan RAPBN pertama di masa pemerintahan Presiden Prabowo. Kami pandang sebagai instrumen kunci untuk mewujudkan asta-cita Presiden dan amanat konstitusi Indonesia bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Yang terhormat saudara pimpinan, kita telah bersama-sama mendengarkan apa yang disampaikan pemerintah mengenai RAPBN tahun 2026 beserta nota keuangannya. Atas dasar itu, fraksi Partai Gerindra DPR RI menegaskan dukungan terhadap desain kebijakan APBN bertema kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi menuju Indonesia tangguh, mandiri, dan sejahtera, agenda yang telah menjadi pijakan pada 2025 dan kita lanjutkan penguatannya dalam RAPBN tahun anggaran 2026. Fraksi Gerindra DPR RI mendukung arah kebijakan fiskal pemerintah tahun 2026. Fokusnya jelas, yaitu memperkuat daya tahan ekonomi dan fiskal untuk meredam gejolak, menjaga stabilitas makro, mengakselerasi diplomasi ekonomi di perdagangan dan investasi, memperluas pasar ekspor, serta mensinergikan kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan. Melindungi usaha dan daya beli rakyat melalui insentif fiskal yang tepat sasaran, serta penguatan program perlindungan sosial. Selanjutnya perkenan kami menyampaikan pandangan atas usulan pemerintah mengenai asumsi dasar ekonomi makro, pijakan utama penyusunan RAPBN tahun anggaran 2026 sebagai berikut. Pertumbuhan ekonomi 2026 ditargetkan 5,4%. Fraksi Gerindra memandang target ini adalah optimisme yang terukur, sedikit di atas asumsi APBN 2025 dan melampaui proyeksi IMF dan Bank Dunia. Fraksi Partai Gerindra memandang asumsi ekonomi makro yang disusun pemerintah harus ditopang kebijakan nyata yang menjaga daya beli dan mendorong konsumsi rumah tangga. Yang terhormat pimpinan dan seluruh anggota wakil pemerintah dan hadirin yang berbahagia, fraksi Gerindra DPR RI menyambut baik langkah pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat kedaulatan pangan, energi, dan air, sejalan dengan pembangunan postur pertahanan yang modern dan tangguh. Kedaulatan ekonomi dan kedaulatan pertahanan adalah satu tarikan nafas yang tak terpisahkan. Mengenai postur
APBN 2026 dengan proyeksi pendapatan negara mencapai 3.147,7 triliun rupiah yang ditopang oleh penerimaan perpajakan 2.692 triliun rupiah dan PNBP 455 triliun rupiah. Sementara belanja negara direncanakan 3.786,5 triliun rupiah yang terdiri dari belanja pemerintah pusat 3.136,5 triliun rupiah dan transfer ke daerah 649,9 triliun rupiah. Fraksi Gerindra DPR RI memandang positif usulan pemerintah menetapkan defisit anggaran sebesar 2,48% dari PDB. Kemudian keseimbangan primer juga semakin mendekati nol dengan desain defisit primer di angka 39,4 triliun pada 2026. Kami menyambut baik harapan Presiden Prabowo Subianto agar APBN di tahun-tahun berikutnya bahkan tidak ada defisitnya sama sekali. Yang terhormat Saudara pimpinan anggota DPR RI dan hadirin sekalian, pada 2026 belanja pemerintah pusat direncanakan sebesar 3.136,5 triliun rupiah. Terdiri atas belanja KL 1.498,2 triliun rupiah dan belanja non-KL 1.638,2 triliun. Fraksi Partai Gerindra DPR RI mengapresiasi dan memberikan dukungan penuh atas RAPBN 2026 dengan fokus utama 8 program pemerintah Presiden Prabowo. Pertama, ketahanan pangan dengan mengalokasikan anggaran 164,4 triliun rupiah untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Kedua, ketahanan energi dengan mengalokasikan anggaran 402,4 triliun rupiah. Tiga, makan bergizi gratis dengan target menjangkau 82,9 juta penerima manfaat mengalokasikan anggaran 335 triliun rupiah. Mewujudkan pendidikan bermutu, Partai Gerindra memberikan apresiasi sekaligus dukungan karena alokasi 20% APBN dalam pendidikan merupakan salah satu anggaran terbesar sepanjang sejarah senilai 757,8 triliun rupiah. Kelima, kesehatan berkualitas yang adil dan merata dengan mengalokasikan anggaran 244 triliun rupiah untuk sektor kesehatan pada 2026. Keenam, fraksi Partai Gerindra memandang bahwa pembangunan desa, penguatan koperasi, dan pemberdayaan UMKM merupakan jalan strategis untuk menghidupkan perekonomian rakyat. Ketujuh, memperkuat pertahanan semesta untuk menjaga kedaulatan bangsa. Kedelapan, akselerasi investasi, perdagangan, dan perumahan. Fraksi Gerindra DPR RI memberikan apresiasi yang tinggi terbentuknya Danantara dan mempertegas bahwa Danantara berfungsi sebagai katalis sementara peran BUMN dan swasta harus terus memperkuat sebagai motor penggerak. Fraksi Gerindra juga mendukung hilirisasi untuk mempercepat proses proyek-proyek senilai 38 miliar US dollar. Untuk perumahan rakyat, Partai Gerindra mengapresiasi program 3 juta rumah untuk rakyat sebagai bagian dari strategi pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas hidup. Fraksi Gerindra DPR RI menegaskan bahwa anggaran yang besar di kementerian dan lembaga dalam era APBN 2026 sepenuhnya adalah untuk rakyat. Setiap rupiah yang dialokasikan harus dikelola dengan penuh tanggung jawab, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Fraksi Gerindra mendorong kementerian dan lembaga untuk bekerja dengan sebaik-baiknya, berkolaborasi bersinergi memastikan program-program prioritas Presiden benar-benar terlaksana di lapangan serta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan Fraksi Gerindra, Ketua Budi Satrio Jiwandono, Sekretaris Bambang Haryadi ditandatangani. Selesai.
Terima kasih kami sampaikan kepada juru bicara dari fraksi Partai Gerindra yang telah membacakan pandangannya selama 8 menit. Berikutnya dari fraksi Partai Nasdem yang terhormat Saudari Ratih Megasari Singkaru, MSC A428, untuk menyampaikan pemandangan umum fraksinya. Kami persilahkan. Pandangan umum fraksi Partai Nasdem atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2026 beserta nota keuangan disampaikan oleh Ratih Megasari Singkaru MSC dari Dapil Sulawesi Barat, nomor anggota A428. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan, salam restorasi. Yang terhormat Saudara Pimpinan Sidang Paripurna DPR RI, yang terhormat Saudari Menteri Keuangan beserta jajaran, yang terhormat Kepala Bappenas beserta jajaran, serta hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama, izinkan kami mengajak hadirin sekalian memanjatkan puji syukur yang tiada terkira kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam atas nikmat iman dan nikmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul dalam rapat paripurna hari ini. Pada kesempatan yang bersejarah ini, fraksi Partai Nasdem dengan penuh kebanggaan mengucapkan Dirgahayu ke-80 Republik Indonesia. Semoga semangat persatuan dan gotong royong senantiasa menjadi energi kolektif kita dalam mewujudkan Indonesia yang maju, adil, dan juga sejahtera. Saudara pimpinan, anggota Dewan, Menteri Keuangan, serta hadirin yang kami hormati. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2026 yang tertuang dalam pidato nota keuangan Presiden Prabowo Subianto merupakan tonggak penting dalam perjalanan fiskal Indonesia. Dokumen ini menjadi arsitektur fiskal pertama yang sepenuhnya dirancang oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sejak resmi dilantik pada 20 Oktober 2024. Lebih dari sekedar deretan angka dan alokasi belanja, RAPBN 2026 adalah peta jalan yang mencerminkan arah kebijakan ekonomi sekaligus visi pembangunan nasional. Fraksi Partai Nasdem memberikan dukungan penuh pada arah kebijakan fiskal yang menempatkan kedaulatan pangan, energi, dan juga ekonomi sebagai prioritas utama. Inilah fondasi bagi Indonesia tangguh, mandiri, dan juga sejahtera. Melalui optimalisasi pendapatan negara, penguatan tata kelola, serta keberanian menjalankan kebijakan counter-cyclical yang terukur, pemerintah menunjukkan kepemimpinan yang visioner dan berpihak kepada rakyat. Saudara pimpinan anggota Dewan, Menteri Keuangan, serta hadirin yang kami hormati. Setelah mencermati pidato nota keuangan yang disampaikan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto secara seksama tentang rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2026 beserta nota keuangannya, maka fraksi Partai Nasdem DPR RI memberikan beberapa catatan sebagai berikut. Asumsi dasar makro. Dari fraksi Partai Nasdem memandang bahwa target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4% merupakan sasaran yang optimis sekaligus mencerminkan keyakinan pemerintah terhadap ketahanan fundamental ekonomi nasional. Dari sisi ekspor, pemerintah diharapkan mewaspadai tantangan berupa lambatnya pertumbuhan permintaan komoditas ekspor serta moderasi harga komoditas unggulan di pasar internasional. Dan fraksi Partai Nasdem mendukung kebijakan penguatan kinerja ekspor melalui hilirisasi industri, diversifikasi produk, serta perluasan pasar ekspor. Fraksi Partai Nasdem juga mendukung percepatan reformasi struktural melalui penyederhanaan perizinan, perbaikan iklim usaha, serta pemberian insentif fiskal yang tepat sasaran. Fraksi Partai Nasdem menekankan pentingnya mengarahkan investasi ke sektor padat karya, pembangunan infrastruktur publik, serta penguatan industri dalam negeri agar manfaatnya lebih merata. Hilirisasi juga perlu diperluas, tidak hanya di sektor tambang, tetapi juga di pertanian, perikanan, dan juga kehutanan guna menghasilkan produk bernilai tambah tinggi yang mampu bersaing di pasar global. Fraksi Partai Nasdem memandang target inflasi 2,5% merupakan target yang realistis sebagai upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Inflasi yang sedikit lebih tinggi namun wajar diperlukan untuk menjaga insentif produksi, pendorong kenaikan upah, dan memperkuat konsumsi rumah tangga. Fraksi Partai Nasdem memandang bahwa target
Rata-rata nilai tukar rupiah sebesar Rp16.500 per dolar AS sudah cukup realistis. Kami menilai bahwa optimisme pemerintah yang didukung oleh meredanya ketidakpastian global serta penyesuaian kebijakan moneter negara maju, khususnya Amerika Serikat, merupakan landasan penting bagi penguatan mata uang negara berkembang termasuk rupiah. Fraksi Partai Nasdem memandang bahwa target yield surat berharga negara 10 tahun yang ditetapkan sebesar 6,9% merupakan sinyal positif bagi ketahanan fiskal nasional. Kecenderungan ini imbal hasil yang bergerak stabil dan menurut secara bertahap menunjukkan ketahanan ekonomi domestik yang terus membaik. Fraksi Partai Nasdem memandang bahwa penetapan target produksi migas dalam RAPBN 2026 yakni lifting minyak sebesar 610.000 barel per hari dan lifting gas sebesar 984.000 barel setara minyak per hari merupakan langkah yang realistis sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga ketahanan energi nasional. Selanjutnya terkait indikator kesejahteraan sosial, fraksi Partai Nasdem memberikan catatan sebagai berikut. A. Tingkat kemiskinan berada di kisaran 6,5% hingga 7,5% dan kemiskinan ekstrim sebesar 0% sampai dengan 0,5% adalah angka yang realistis. Fraksi Partai Nasdem meminta RAPBN 2026 dirancang tidak hanya berorientasi pada hasil jangka pendek, tapi juga diarahkan untuk mengatasi akar-akar struktural kemiskinan. B. Tingkat pengangguran terbuka tahun 2026 yang berada di kisaran 4,44% sampai 4,96% merupakan target yang realistis. Selain itu, fraksi Partai Nasdem menyambut baik penggunaan proporsi penciptaan lapangan kerja sebagai indikator baru pembangunan di tahun 2026 yang ditargetkan sebesar 37,95%. Langkah ini menunjukkan adanya strategi nasional yang eksplisit dan terintegrasi untuk menurunkan tingkat informalitas kerja secara sistematis. C. Fraksi Partai Nasdem juga mengapresiasi langkah pemerintah mengadopsi Indeks Kesejahteraan Petani atau IKP mulai 2026 dengan ukuran multidimensi di mana target IKP 2026 sebesar 0,7731. Kebijakan seperti subsidi pupuk, KUR atau Alsintan, irigasi, lumbung pangan, KNMP, dan juga dana desa dapat dipetakan ke dimensi yang paling lemah sehingga evaluasi kinerja lebih akuntabel dan intervensi menjadi lebih tepat sasaran di tingkat petani. Dari sisi penerimaan dan belanja negara, fraksi Partai Nasdem mendukung pemerintah untuk mempercepat reformasi perluasan basis pajak secara bertanggung jawab dengan tetap menjaga iklim usaha, keberlanjutan investasi, dan perlindungan daya beli masyarakat berpendapatan rendah. Di sisi PNBP, fraksi Partai Nasdem melihat perlunya langkah diversifikasi agar penerimaan tidak terlalu bergantung pada fluktualitas harga komoditas. Fraksi Partai Nasdem meyakini bahwa pendapatan negara 2026 akan semakin kokoh dalam menopang pembangunan nasional dan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Fraksi Partai Nasdem berpandangan bahwa alokasi belanja negara sebesar Rp3.786,5 triliun dalam RAPBN 2026 yang terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp3.136,5 triliun dan transfer ke daerah sebesar 649,9 triliun merupakan langkah strategis pemerintah dalam menjaga kesinambungan pembangunan nasional dan memperkuat fondasi ekonomi bangsa. A. Alokasi belanja pemerintah pusat yang terdiri dari belanja KL sebesar Rp1.498,3 triliun dan non-KL sebesar Rp1.638,2 triliun diharapkan dapat mengakselerasi program-program prioritas nasional antara lain menguatkan ketahanan pangan dan juga energi, program makan bergizi gratis, peningkatan akses dan kualitas pendidikan, perluasan layanan kesehatan, pembangunan desa, koperasi, UMKM, serta penguatan pertahanan keamanan rakyat semesta. B. Terkait dana transfer ke daerah, fraksi Partai Nasdem memahami bahwa penurunan alokasi transfer ke daerah dalam RAPBN sebesar Rp649,9 triliun adalah turun sebesar 24,8% dibandingkan tahun sebelumnya, merupakan konsekuensi dari kebijakan pemerintah yang memperbesar alokasi belanja kementerian lembaga hingga Rp1.498,3 triliun dengan porsi signifikan diarahkan langsung untuk mendukung program di daerah. Fraksi Partai Nasdem menilai langkah ini sebagai bentuk penyesuaian kebijakan fiskal yang progresif, di mana alokasi belanja pemerintah pusat lebih diarahkan untuk menyentuh masyarakat secara langsung tanpa mengurangi komitmen terhadap pembangunan daerah. Fraksi Partai Nasdem optimis penyesuaian struktur belanja ini tidak hanya akan menjaga keberlanjutan fiskal, tetapi juga memperkuat kualitas pelayanan publik serta mempercepat pencapaian tujuan pembangunan nasional yang berkeadilan.
Fraksi Partai Nasdem memandang pendidikan sebagai jantung pembangunan bangsa. RAPBN 2026 mengalokasikan 757,8 triliun rupiah untuk pendidikan merupakan komitmen yang penting untuk memenuhi amanat konstitusi sekaligus investasi bagi generasi emas Indonesia. Besarnya alokasi pada program MBG yaitu sebesar 335 triliun rupiah untuk 82,9 juta siswa dan 30.000 satuan pemenuhan pelayanan gizi menandai pendekatan pro siswa. Kami mendukung program MBG sebagai upaya peningkatan gizi dan kualitas belajar siswa, namun menekankan perlunya pengawasan ketat dan transparansi dalam prosesnya pada program tersebut. Terkait anggaran kesehatan, fraksi Partai Nasdem mendorong pemerintah untuk memanfaatkan anggaran sebesar 244 triliun berdasarkan money follow program untuk meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan masyarakat berkualitas melalui peningkatan pemeriksaan kesehatan gratis untuk 130,3 juta peserta yang berada di 506 kabupaten kota, menurunkan angka kesakitan TBC dan stunting dengan program preventif dan promotif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Untuk masalah ketenagakerjaan, fraksi Partai Nasdem mendorong Kementerian Ketenagakerjaan agar dapat memanfaatkan anggaran sebesar 4,80 triliun dengan efisiensi sebesar 2,74 triliun agar diprioritaskan program peningkatan kualitas sumber daya manusia. Fraksi Partai Nasdem menyampaikan dukungan kuat terhadap belanja ketahanan pangan dalam RAPBN 2026 yang dianggarkan sebesar 164 triliun. Dukungan ini berfokus pada 3 pilar utama, meningkatkan produktivitas melalui modernisasi pertanian dan infrastruktur, menstabilkan harga lewat penguatan bulog, serta menjamin kesejahteraan petani dan nelayan. Fraksi Partai Nasdem secara spesifik mendorong percepatan program lumbung pangan dengan anggaran 22,38 triliun. Pimpinan sidang dan hadirin yang saya hormati, berangkat dari pokok pikiran yang telah kami sampaikan tersebut, fraksi Partai Nasdem menyatakan menyetujui rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2026 beserta nota keuangannya untuk dibahas lebih lanjut. Semoga catatan-catatan yang telah kami sampaikan dapat menjadi pertimbangan dalam penyempurnaan RAPBN 2026 sehingga dapat membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan laporan yang saya bacakan ini juga tidak terpisah dari pandangan fraksi Partai Nasdem. Demikian pemandangan umum fraksi Partai Nasdem terkait rancangan anggaran dan belanja negara tahun anggaran 2026 beserta nota keuangannya. Atas segala atensi sidang Dewan yang terhormat, kami mengucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi Santi Om, nama budaya, salam kebajikan, salam restorasi. Jakarta, 19 Agustus 2025. Pimpinan fraksi Partai Nasdem Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Ketua Dr. Victor Bung Tilu Laiskodat SAMSI, nomor anggota A412 ditandatangani, Sekretaris Dr. Haji Ahmad Sahroni SEMIKOM, nomor anggota A381 ditandatangani. Sekian, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada juru bicara dari fraksi Partai Nasdem yang telah membacakan pandangannya selama 11 menit. Berikutnya dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa yang terhormat Saudara Hajah Ratna Juitasari SEMM A54 untuk menyampaikan pemandangan umum fraksinya. Kami persilahkan. 7 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Salam kebangkitan.
pemandangan umum fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR RI atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2026 beserta nota keuangannya. Disampaikan oleh juru bicara fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR RI, Ratna Juwitasari, nomor anggota A54, daerah pemilihan Jawa Timur 9. Yang terhormat Saudara Pimpinan Sidang, yang terhormat Saudara Anggota Dewan, yang terhormat Saudari Menteri Keuangan Republik Indonesia, yang terhormat Saudara Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas, yang terhormat jajaran Kementerian Hukum, serta hadirin sekalian yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa berkumpul di majelis yang terhormat ini. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW yang telah membimbing dan mengajarkan kepada kita bagaimana mengelola dan mengatur masyarakat bangsa dan negara sehingga kita dapat meneladani beliau untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang baldatun, thayyibatun, wa rabbun ghafur. Saudara pimpinan, anggota Dewan, Menteri Keuangan, Menteri PPN, Kepala Bappenas, serta hadirin yang kami hormati. Kebijakan fiskal tahun anggaran 2026 disusun dan dirumuskan sesuai dengan semangat yang terkandung dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pijakan dalam menyusun strategi pembangunan dengan dukungan segenap komponen bangsa. Hal ini untuk mewujudkan amanah dan cita-cita luhur bangsa Indonesia sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa berpandangan bahwa arsitektur RAPBN 2026 yang diarahkan untuk mencapai kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi harus dikawal dan dipastikan dapat mempercepat terciptanya masyarakat yang adil dan makmur yang sejalan dengan mabda, siasi, dan misi Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu tahqiqul adli li islahi ar-ra'iyah, di dalam menegakkan keadilan untuk kemaslahatan seluruh rakyat. Hadirin yang kami hormati, pidato Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, pengantar APBN tahun anggaran 2026 beserta nota keuangannya pada tanggal 16 Agustus 2025 yang lalu, setelah kami cermati, maka kami memberikan beberapa catatan penting. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan sebesar 5,4%. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menilai proyeksi pertumbuhan tersebut cukup moderat. Namun untuk mencapai target, setidaknya dibutuhkan industrialisasi yang menghasilkan lapangan kerja berkualitas, hilirisasi yang konsisten, agar Indonesia tidak hanya menjual raw material, serta pemangkasan birokrasi yang sering menjadi penghambat laju investasi. Asumsi lifting minyak bumi dipatok sebesar 610 dan gas bumi sebesar 984 MMBTU per day pada 2026, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menilai bahwa target ini belum selaras dengan komitmen untuk mewujudkan ketahanan dan kemandirian energi nasional, sehingga pemerintah perlu menaikkan angka target lifting dan komposisi dengan lebih progresif. Tingkat pengangguran terbuka diproyeksikan di angka 4,4 sampai dengan 4,96%. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menilai bahwa target penurunan jumlah pengangguran seharusnya dapat ditetapkan di angka yang lebih optimis. Bonus demografi bisa kita perjuangkan untuk menjadi modal jika pemerintah serius memperluas lapangan kerja formal melalui digitalisasi, industrialisasi, dan dukungan kepada UMKM, maka angka pengangguran bisa turun dengan signifikan. Target pendapatan negara yang ditetapkan 3.147,7 triliun atau tumbuh 9,9%
4,8% dari Outlook 2025, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa berpendapat bahwa target tersebut cukup optimis dengan mempertimbangkan masih banyaknya resiko yang akan dihadapi dalam pemungutan penerimaan pajak maupun PNBP di tahun 2026. Belanja modal yang mengalami penurunan, kami dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyayangkan efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah tidak dapat menaikkan proporsi belanja modal yang dapat digunakan untuk membangun sarana dan fasilitas publik. Dana alokasi khusus pada RAPBN tahun anggaran 2026, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa meminta penjelasan kepada pemerintah berkaitan dengan skema DAK jangka menengah dan mekanisme usulan DAK yang lebih menegaskan dengan dukungan pertumbuhan ekonomi daerah dan capaian prioritas nasional. Sedangkan berkaitan dengan DAK non-fisik, selain bersifat penugasan sesuai dengan mandatori, diarahkan untuk mempercepat penyediaan jasa dasar layanan publik daerah yang akan berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi, capaian output, outcome, dan pemerataan kesejahteraan daerah. Cita-cita Bapak Presiden Prabowo untuk menekan defisit APBN hingga 0% pada tahun 2027 atau 2028, kami berharap dapat terrealisasi dengan skema yang smooth tapi tetap komprehensif demi menjaga kondusivitas nasional. Demikianlah pemandangan umum fraksi Partai Kebangkitan Bangsa terhadap rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2026 beserta nota keuangannya. Selanjutnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, maka fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyatakan persetujuannya agar rancangan Undang-Undang APBN tahun anggaran 2026 beserta nota keuangannya ini dapat dibahas pada tahap selanjutnya sesuai dengan prosedur, mekanisme, dan ketentuan yang berlaku. Atas segala perhatian kami mengucapkan terima kasih, mohon maaf apabila ada kehilafan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan keridhoannya kepada kita semua dalam rangka berjuang melayani masyarakat dengan penuh rasa cinta. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 19 Agustus 2025. Pimpinan fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR RI, Dr. Haji Jazilul Fawaid SQ MA Ketua CAP ditandatangani, Dr. Hajah Anggia Ermarini MKM Sekretaris ditandatangani. Salam kebangkitan. Waduh, foto fraksi foto. Terima kasih kami sampaikan kepada juru bicara dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa yang telah membacakan pandangan umum fraksinya dalam waktu 5 menit. Berikutnya dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang terhormat Saudara Haji Amin AKMM A473 untuk menyampaikan pandangan umum fraksinya. Kami persilahkan.
Pemandangan umum. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2026 beserta nota keuangan disampaikan oleh Amin AK MM nomor anggota A473. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pimpinan dan anggota DPR RI, Menteri Keuangan beserta jajaran, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas beserta jajaran, serta hadirin sekalian yang kami hormati. Segala puji bagi Allah yang Maha Esa, pencipta alam semesta dan pemberi nikmat kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia ke-80. Salam dan salawat semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW dan penerus risalahnya hingga akhir zaman. Hadirin yang kami hormati, berdasarkan pidato kenegaraan dan keterangan pemerintah mengenai RUU APBN tahun anggaran 2026 beserta nota keuangan, dapat disimpulkan bahwa Indonesia masih menghadapi beragam tantangan. Namun, RUU APBN 2026 diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat sesuai amanat pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sehubungan dengan itu, fraksi PKS menyampaikan beberapa pandangan dan masukan. 1. Fraksi PKS mengapresiasi optimisme pemerintah yang menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,4% pada 2026. Fraksi PKS mendukung penuh konsep pertumbuhan berkualitas, inklusif dan berkesinambungan. Hal ini tercermin dari target penurunan tingkat pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan. Yang kedua, fraksi PKS mengapresiasi upaya pemerintah untuk menjaga kesinambungan fiskal melalui komitmennya dalam menjaga defisit dalam batas aman dan mengelola rasio utang secara terkendali. Fraksi PKS mendukung optimisme pemerintah untuk mencapai keseimbangan primer positif RAPBN tahun 2028. 3. Fraksi PKS mendukung kebijakan fiskal pemerintah untuk mewujudkan visi kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi menuju Indonesia yang tangguh, mandiri, dan sejahtera. 4. Fraksi PKS mendukung program makan bergizi gratis sebagai langkah strategis. Dengan program tersebut, fraksi PKS mendorong pemerintah untuk memastikan tercapainya target pemenuhan gizi, menciptakan generasi unggul, dan meningkatkan kualitas SDM masa depan Indonesia. MBG juga harus mampu memberdayakan UMKM dan ekonomi lokal. Kelima, fraksi PKS mengapresiasi komitmen pemerintah yang terus menjaga anggaran pendidikan 20% dari APBN sesuai amanat konstitusi. Fraksi PKS mendorong pemerintah agar realisasi anggaran tersebut juga mencapai 20%. Pelaksanaan anggaran pendidikan dilakukan melalui peningkatan layanan pendidikan publik, meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan guru, memenuhi sarana prasarana sekolah rakyat, dan memperluas akses pendidikan menengah tinggi yang terjangkau. 6. Fraksi PKS mengapresiasi berbagai program dan subsidi yang ditujukan untuk masyarakat menengah ke bawah seperti subsidi pangan, pupuk, subsidi energi LPG 3 kg, listrik 450 kWh, subsidi perumahan, PBI jaminan kesehatan, PKH, dan lain-lain. 7. Fraksi PKS berpandangan bahwa
belanja pertahanan dan keamanan yang cukup signifikan diharapkan mampu mewujudkan dan memperkokoh eksistensi NKRI dari ancaman dan gangguan luar, serta mampu mewujudkan rasa aman bagi seluruh rakyat Indonesia. Kedelapan, fraksi PKS mendukung berbagai kebijakan pemerintah yang bertujuan mewujudkan cita-cita dan tujuan bernegara sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hadirin yang kami muliakan, fraksi PKS memberikan pandangan lebih lengkap atas keterangan pemerintah mengenai rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2026 beserta nota keuangannya yang tidak dibacakan dan menjadi dokumen yang tidak terpisahkan dan akan kami langsung serahkan kepada pemerintah. Demikian pemandangan umum fraksi PKS. Besar harapan kami masukan ini diperhatikan dan ditindaklanjuti demi terwujudnya Indonesia yang adil dan sejahtera. Terima kasih atas perhatian hadirin semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 19 Agustus 2025 Masehi bertepatan dengan 25 Safar 1447 Hijriah. Pimpinan fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Ketua Dr. Haji Abdul Khoris Al-Masyhari, SE, MSI, nomor anggota A466, ditandatangani. Sekretaris Hajah Ledia Hanifah Amalia, SSI, MCT, nomor anggota A452, ditandatangani. Terima kasih. Terima kasih kami sampaikan kepada juru bicara fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang telah menyampaikan pandangannya dalam waktu 5 menit. Berikutnya dari fraksi Partai Amanat Nasional yang terhormat Saudara Dr. Insinyur Haji Ahmad Rizki Sadik, MSI, A516 untuk menyampaikan pandangan umum fraksinya. Kami persilahkan. Pandangan umum fraksi Partai Amanat Nasional Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2026 beserta nota keuangannya. Dibacakan oleh Dr. Insinyur Ahmad Rizki Sadik, MSI, nomor anggota A516 Daerah Pemilihan Jawa Timur 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati, pimpinan dan seluruh anggota Dewan yang kami hormati, Saudari Menteri Keuangan Republik Indonesia yang kami hormati, Saudara Menteri PPN Kepala Bappenas RI yang kami hormati, jajaran Kementerian Hukum RI yang kami hormati, dan hadirin yang berbahagia.
Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena rahmat dan hidayahnya kita diberikan kesehatan sehingga dapat menghadiri rapat paripurna pada hari ini dalam rangka penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2026 beserta nota keuangannya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, fraksi Partai Amanat Nasional menyampaikan ucapan Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 Merdeka. Hadirin yang berbahagia, rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2026 hadir dengan tema kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi. Setelah memperhatikan pidato yang disampaikan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto secara seksama tentang rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2026 beserta nota keuangannya, maka fraksi PAN memberikan beberapa catatan sebagai berikut. Pertumbuhan ekonomi, fraksi PAN menilai target pertumbuhan ekonomi 5,4% pada tahun 2026 cukup realistis sejalan dengan tren positif pertumbuhan ekonomi di tahun 2025. Namun keberhasilan mencapai target ini menuntut konsistensi kebijakan hilirisasi, industrialisasi, serta penguatan sektor produktif yang mampu membuka lapangan kerja dan memperkuat daya beli rakyat. Fraksi PAN juga menekankan pentingnya menciptakan iklim investasi yang kondusif, transparansi lembaga pengelola investasi, serta penguatan UMKM, koperasi, dan industri padat karya, agar pertumbuhan ekonomi berjalan inklusif, adil, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia. Fraksi PAN memandang target inflasi sebesar 2,5% pada tahun 2026 cukup realistis sejalan dengan capaian tahun 2025 di mana inflasi relatif terkendali meski masih dipengaruhi gejolak harga pangan. Untuk itu, fraksi PAN mendorong penguatan sinergi antara pemerintah, Bank Indonesia, serta tim pengendali inflasi pusat dan daerah, termasuk melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan. Fraksi PAN juga menekankan pentingnya percepatan penyaluran bantuan pangan dan penajaman roadmap pengendalian inflasi agar stabilitas harga terjaga dan daya beli masyarakat tetap terlindungi. Target pendapatan negara tahun 2026 sebesar 3.147,7 triliun. Fraksi PAN mencermati bahwa pendapatan negara dalam APBN 2026 meningkat dibandingkan Outlook 2025 sebesar 2.865,5 triliun. Fraksi PAN menekankan bahwa penguatan penerimaan perpajakan sangat penting untuk menjaga keberlanjutan fiskal. Namun kebijakan pajak harus dijalankan secara adil dan tidak membebani masyarakat kecil maupun pelaku UMKM. Perluasan basis pajak perlu difokuskan pada sektor dengan kapasitas optimal, disertai modernisasi administrasi dan peningkatan kepatuhan. Di sisi lain, penurunan PNBP harus diantisipasi melalui optimalisasi pengelolaan sumber daya alam serta peningkatan kualitas layanan pemerintah. Fraksi PAN mencermati bahwa belanja negara dalam APBN 2026 ditargetkan sebesar 3.786,5 triliun yang meningkat dari Outlook sebesar 3.527,5 triliun. Fraksi PAN menekankan bahwa belanja pemerintah pusat harus benar-benar diarahkan untuk memperkuat pelayanan publik, mempercepat pembangunan di sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, pangan, energi, serta pemberdayaan UMKM dan koperasi. Namun penurunan alokasi transfer ke daerah perlu diantisipasi dengan mekanisme kompensasi yang adil dan sinergi yang kuat antara pusat dan daerah agar belanja negara tetap produktif, merata, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Fraksi PAN mencatat bahwa APBN 2026 dirancang dengan defisit sebesar 638,8 triliun atau 2,48% terhadap PDB, lebih rendah dibandingkan Outlook defisit 2025 sebesar 2,78% terhadap PDB. Fraksi PAN juga mendukung komitmen Presiden untuk melakukan efisiensi sekaligus mengurangi defisit secara bertahap dengan harapan agar dalam 2 tahun ke depan APBN dapat benar-benar seimbang. Namun demikian, fraksi PAN mengingatkan bahwa pencapaian target defisit sangat bergantung pada realisasi penerimaan negara dan efektivitas belanja yang dijalankan. Karena itu fraksi PAN mendorong agar strategi peningkatan pendapatan melalui
ekstensifikasi pajak, digitalisasi sistem perpajakan, serta optimalisasi PNBP benar-benar diperkuat, sementara belanja negara diarahkan lebih produktif dan tepat sasaran. Dengan demikian, defisit tetap terkendali di bawah 3% PDB, kepercayaan pasar terjaga, dan keberlanjutan pembangunan yang berpihak pada rakyat dapat diwujudkan. Fraksi PAN mencermati bahwa indikator pembangunan nasional tahun 2026 diarahkan semakin membaik dengan target penurunan kemiskinan pada kisaran 6,5 sampai 7,5%, pengangguran terbuka 4,4% hingga 4,96%, perbaikan rasio Gini di kisaran 0,377 hingga 0,38%, serta peningkatan indeks modal manusia menjadi 0,57%. Selain itu, kesejahteraan petani dan penciptaan lapangan kerja formal juga menjadi fokus penting yang ditargetkan meningkat. Fraksi PAN menekankan bahwa pencapaian indikator tersebut tidak boleh sekedar berorientasi pada angka, melainkan harus memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan rakyat. Karena itu, pemanfaatan data tunggal sosial ekonomi nasional mutlak diperkuat agar subsidi dan bantuan sosial tepat sasaran. Sementara penciptaan lapangan kerja produktif harus ditopang oleh penguatan UMKM, desa, serta sektor formal. Pimpinan dan anggota Dewan yang kami hormati, Saudari Menteri Keuangan RI yang kami hormati, Saudara Menteri PPN Kepala Bappenas RI yang kami hormati, jajaran Kementerian Hukum RI yang kami hormati. Demikian pemandangan umum fraksi PAN atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2026 beserta nota keuangannya. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, fraksi PAN menyetujui rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2026 untuk dibahas lebih lanjut ke tahap berikutnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 19 Agustus 2025, pimpinan fraksi Partai Amanat Nasional Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Putri Zulkifli Hasan SMN Embus, Ketua Fraksi, Ahmad Najib Kodratullah SIMH, Sekretaris Fraksi, ditandatangani. Terima kasih. Terima kasih kami sampaikan kepada juru bicara fraksi Partai Amanat Nasional yang telah membacakan pandangan umum fraksinya pas 7 menit. Selanjutnya juru bicara terakhir dari fraksi Partai Demokrat yang terhormat Saudara Andi Muzakir Akil SHMH A575 untuk menyampaikan pemandangan umum fraksinya. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Pandangan fraksi Demokrat Dewan Perwakilan Republik Indonesia tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2026 beserta nota keuangannya disampaikan oleh Andi Muzakir Akil SHMH nomor anggota A575. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat pimpinan dan anggota DPR RI Republik Indonesia, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Menteri BPN
Kepala Bappenas Republik Indonesia, serta seluruh hadirin yang kami hormati. Segala puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan kurnia-Nya dalam suasana penuh syukur di pagi hari ini. Fraksi Partai Demokrat berdiri di hadapan sidang paripurna untuk menyampaikan pandangan umum atas APBN tahun 2026 beserta nota keuangannya. Pandangan ini kami sampaikan sebagai bagian dari tanggung jawab politik dan konstitusional, sekaligus tindak lanjut atas pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, pada tanggal 15 Agustus 2025 di Gedung Nusantara MPR DPR RI. Saudara pimpinan para anggota Dewan serta hadirin yang kami hormati, tantangan yang dihadapi Indonesia pada tahun 2026 akan semakin kompleks. Oleh karenanya, terkait dengan 8 agenda prioritas yang ditempatkan dalam APBN 2026, kami fraksi Partai Demokrat berpandangan agar keseluruhan program benar-benar diarahkan untuk menjadi instrumen pembangunan yang menyentuh kebutuhan rakyat, di antaranya di bidang kesehatan, di bidang pendidikan, di bidang ketahanan pangan, di bidang energi, di bidang infrastruktur, di bidang ekonomi kreatif serta pemberdayaan UMKM, di bidang pertanahan serta di bidang pertahanan dan keamanan. Di sisi lain yang tak kalah pentingnya, yakni kami juga berharap pemerintah dapat memberikan perhatian terhadap upaya sertifikasi halal untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang inklusif sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Tak lupa program peningkatan gaji ASN, jaringan pengaman nasional, sosial, serta subsidi yang tepat sasaran. Di tengah ketidakpastian global dan dinamika keamanan regional yang memberikan pengaruh terhadap kondisi domestik, maka kami fraksi Demokrat mendukung pemerintah untuk melakukan penguatan aspek pertahanan demi menciptakan efek gentar secara langsung akan menguatkan posisi negara di tengah konsistensi geopolitik dan geoekonomi dunia. Dengan memperhatikan rencana yang disusun pemerintah dalam APBN 2026, fraksi Demokrat hadir untuk menyampaikan catatan-catatan penting sebagai berikut. 1. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2026 ditargetkan mencapai 5,4%, target yang dapat dicapai untuk menjaga daya beli rakyat. 2. Inflasi ditetapkan pada kisaran 2,5%, di mana pengendalian inflasi ke depan bukan hanya soal instrumen moneter dan fiskal, melainkan juga soal keberanian menghadirkan penegakan hukum yang konsisten, sistem distribusi yang efisien, serta kebijakan pangan yang berpihak pada rakyat. 3. Nilai tukar ditetapkan pada Rp16.500 per US. Proyeksi ini cukup konservatif di tengah dinamika global yang masih penuh ketidakpastian. 4. Asumsi harga minyak mentah Indonesia sebesar $70 per barel pada 2026 merupakan pijakan fiskal yang relatif realistis. Namun kita harus tetap waspada. 5. Pemerintah menargetkan lifting minyak naik menjadi 610.000 per barel per hari pada 2026, sedikit lebih tinggi dari target 2025 sebesar 605.000 barel. Dengan demikian, reformasi di sektor hulu migas tidak boleh ditunda karena dapat menjaga stabilitas energi dan menarik lebih banyak investasi. 6. Terkait dengan tingkat pengangguran terbuka, pemerintah harus mempercepat program voksi dan upskilling, memberi intensif pada sektor manufaktur, konstruksi, dan jasa modern, serta mempermudah transisi dari pekerjaan informasi formal ke formal hingga membuka lapangan kerja baru. 7. Fraksi Partai Demokrat mendukung arah prioritas pemerintah namun menekankan perlunya koreksi strategis, mengembalikan porsi belanja modal, memperjelas nomenklatur belanja lain-lain, dan memastikan penguatan fiskal daerah berjalan agar APBN benar-benar menjadi instrumen pembangunan inklusif dan berkelanjutan. Berdasarkan catatan kritis di atas, maka fraksi Demokrat menyampaikan sejumlah rekomendasi kebijakan strategis kepada pemerintah untuk menjadi perhatian dan ditindaklanjuti. 1. Fraksi Demokrat menekankan bahwa belanja modal tetap perlu dijaga karena memiliki multiplier efek yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, pencapaian lapangan kerja,
serta pemerataan pembangunan. 2. Pemangkasan transfer ke daerah dan dana desa yang cukup dalam harus diantisipasi dampaknya. 3. Belanja utang yang terus meningkat di tengah target penerimaan yang ambisius menjadi perhatian serius. Fraksi Demokrat menilai pemerintah harus segera mendorong produktivitas di sektor real. 4. Pemerintah harus lebih agresif melakukan inovasi pembiayaan melalui instrumen yang lebih efisien dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan seperti green bond, diaspora bond, maupun skema blend finance. 5. Program makanan bergizi gratis yang mengambil porsi hampir setengah dari alokasi pendidikan memang penting untuk kualitas sumber daya manusia, namun tidak boleh mengurangi mutu pendidikan secara keseluruhan. 6. Pembentukan dana antara holding investasi dan operasional BUMN yang mengelola aset negara harus dijalankan dengan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik. Saudara pimpinan, para anggota, serta hadirin yang kami hormati, berdasarkan catatan kritis dan rekomendasi di atas, maka fraksi Demokrat menyetujui rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2026 ini untuk dibahas lebih lanjut. Demokrat berjuang untuk rakyat, lanjutkan pembangunan, tingkatkan kesejahteraan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 19 Agustus 2025. Pimpinan fraksi Partai Demokrat, Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, Ketua Dr. Edi Baskoro Yudhoyono, MSc, nomor anggota A561 ditandatangani. Sekretaris Insinyur Haji Marwan Cik Hasan MM, nomor anggota A546 ditandatangani. Terus dari dulu. Hukum, Menteri Hukum. Bang Mandi. Satu lagi, Bang. Hukum. Padahana udah berdiri tuh. Kalau masih ada sisa, Pak Dolby kasih satu. Terima kasih kami sampaikan kepada juru bicara fraksi Partai Demokrat yang telah membacakan selama 7 menit. Pas. Sidang Dewan yang terhormat, dengan telah selesainya juru bicara terakhir, maka ke-8 fraksi telah menyampaikan pemandangan umum fraksinya masing-masing. Berdasarkan keputusan rapat konsultasi pengganti rapat BAMUS DPR RI antara pimpinan DPR RI dengan fraksi-fraksi DPR RI tanggal 26 Mei 2025, tanggapan pemerintah terhadap pemandangan umum fraksi atas RUU tentang APBN tahun anggaran 2026 beserta nota keuangannya akan dilaksanakan pada rapat paripurna DPR RI hari Selasa tanggal 26 Agustus 2025. Sebelum memasuki acara selanjutnya, kepada Menteri Keuangan RI beserta jajaran, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas RI beserta jajaran,
Jajaran Kementerian Hukum RI kami persilakan untuk meninggalkan ruang sidang dan kepada anggota Dewan diminta agar tetap di tempatnya masing-masing untuk mengikuti acara selanjutnya. Dengan ini rapat kami skors. Mari Pak. Nggih, monggo. Skors kami cabut. Yang terhormat anggota Dewan, hadirin yang kami muliakan, marilah kita masuk acara terakhir rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu penetapan keanggotaan fraksi-fraksi pada alat kelengkapan DPR RI tahun sidang 2025-2026. Berdasarkan aturan DPR RI nomor 1 tahun 2020 tentang tatib dan sesuai dengan hasil keputusan Rakonsul pengganti rapat Badan Musyawarah DPR RI antara pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi tanggal 26 Mei 2025, pimpinan fraksi-fraksi DPR RI telah menyampaikan seluruh nama-nama anggota fraksinya pada alat kelengkapan DPR RI tahun sidang 2025-2026. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk mengetahui secara lengkap susunan keanggotaan fraksi-fraksi dalam alat kelengkapan DPR RI tahun sidang 2025-2026 berdasarkan usulan yang telah disampaikan oleh fraksi-fraksi, maka kami persilahkan kepada Sekretariat Jenderal DPR RI untuk menayangkan susunan dan keanggotaan Komisi 1 sampai dengan Komisi 13 dan badan-badan, yaitu Badan Musyawarah, Badan Anggaran, Badan Legislasi, Badan Kerjasama Antar Parlemen, Badan Urusan Rumah Tangga, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara, Mahkamah Kehormatan Dewan, dan Badan Aspirasi Masyarakat. Silakan. Pelan-pelan aja, pelan-pelan. Pelan dikit. Takut pada dipindah.
Demikian penayangan susunan dan keanggotaan fraksi pada alat kelengkapan DPR RI tahun sidang 2025-2026. Apabila masih ada yang ingin melihat kembali, selain menanyakan kepada fraksinya, dapat melihat langsung ke website DPR RI Si Perdana. Kini tiba saatnya kami menanyakan kepada sidang Dewan yang terhormat, apakah jumlah dan susunan keanggotaan fraksi pada alat kelengkapan DPR RI tahun sidang 2025-2026 tersebut dapat disetujui? Terima kasih. Yang terhormat para anggota Dewan, hadirin yang kami muliakan, dengan demikian selesailah rapat paripurna Dewan hari ini. Selaku pimpinan rapat, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat para anggota Dewan dan hadirin sekalian atas partisipasi dan ketekunannya dalam mengikuti rapat paripurna Dewan hari ini. Sebelum menutup rapat paripurna, kami ingatkan kembali, pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2025 akan dilaksanakan rapat paripurna DPR RI dengan agenda tanggapan pemerintah terhadap pemandangan umum atas RUU tentang APBN tahun anggaran 2026 beserta nota keuangannya. Dengan seizin sidang Dewan, maka perkenan kami menutup rapat paripurna ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.